semua. Halo. Penonton bayaran. Oke, selamat datang Kak. Terima kasih sudah mau ikut berpartisipasi dalam acara ini Sambik Charity. Terima kasih juga donasi tak kemarin sudah kita sumbangkan. Bagaimana kabar tak ini Kak? Baik banget Kak, ini sekarang hari ini baik banget ya, karena lihat kayak ini banyak sekali orang datang. Senang Kak saya kalau datang orang banyak. Apalagi kalau banyak donasinya. Iya, apalagi kalau banyak donasinya deh, tambah banyak pahala tak semua. Sebelum masuk mungkin kita bilang dulu, selamat datang di Sometimes Ngobrol Santai bareng Kak Kiki Agustina. Jadi siapa ini Kak? Sapaan terdekat tak? Kak Kiki kah? Atau Kak Agustina kah? Atau siapa? Sembarang. Karena biasa saya dipanggil Kak Sis, biasa dipanggil Kak Sayang, biasa dipanggil Kak Beb. Pokoknya banyak saya. Also ini di. Aduh, dengar-dengar ini bukannya dengar, kayaknya memang jarang nih orang tidak tahu Kak Kiki, apalagi dengan usahanya. Wih, banyak sekali nih Kak usaha tak. Mulai dari Girls Knit, Girls Decor, Girls Scrub, Cash, toko emas Reski, Sayapan, Glow Up, Adring Model, saya poso bilang. Dan taunya tahu Dia pengikut setia Kak sebenarnya. Yang ndak follow dulu sekarang ya. Jangan cuma follow, orang Beli dong. Kak. Terus kalau boleh tahu Kak, apa ini kesibukan tak sehari-hari? Saya kesibukanku ini hari-hari mulai dari bangun sampai tidur lagi menjual Penjual terus itu terus kegiatan tadi Kak? Iya, karena di rumah juga toh, jadi kayak nggak terlalu makan waktu Ji. Kalau boleh tahu Kak, bagaimana awal mulai ceritanya ini usaha tak begitu? Kenapa bisa langsung kayak banyak begitu? Bisa jadi atur kita? Bagaimana itu kita atur promosikan Ki satu-satu? Jadi dulu itu tuh awalnya aku bikin ini usaha karena galau Kak. Kita tahu itu kalau anak muda galau, nggak tahu mau apa. Jadi aku pikir tuh daripada kayak lakukan ke hal-hal yang negatif, kan kadang kalau galau kita saja di rumah, di kamar, atau pergi ke tempat-tempat yang mungkin kurang bagus. Mending saya sibukkan diriku dengan menjual. Makanya waktu aku galau, dan pas saya pikirkan ini hal-hal yang negatif, mending cari Kak kesibukan. Makanya buka Kak All Shop waktu itu. Dan waktu itu kayaknya berempat Kak. Cuman temanku yang bertiga, cuman temanku yang dua itu sibuk kuliah, makanya dia bilang dia lepas mil. Jadi saya teruskan ke sendiri. Awal mula usaha tak itu Kak, ada modal tak atau bagaimana itu Kak? Nggak ada, pasti nggak ada percaya tak kalau nggak ada modalku. Karena apa pasti orang-orang di sini bilang maaf nah Kak, bukan kayak gimana. Mungkin dia bilang, ih ngapain ini Kak Kiki Agustina buka usaha, padahal bisa Ji, mampu Ji untuk beli ini itu. Apa yang bikin kita terinspirasi buka usaha selain galau? Jadi toh hobiku itu tuh suka Kak traktir orang. Suka Kak tuh kalau misalnya apa yang saya makan, kalau misalnya saya makan ini atau mau Kak kasih makan ke semua teman-temanku, mau Kak kasih makan keluargaku, mau Kak pokoknya kasih makan ke apa yang saya makan itu orang terdekatku. Jadi misalnya saya makan pizza, mau Kak juga ini orang terdekatku makan pizza. Cuman berpikir Kak, kalau misalnya saya minta Kak uang di orang tuaku, kayaknya habis orang tuaku kalau begitu Kak toh. Jadi mending kayaknya harus Kak punya penghasilan sendiri, biar bisa Kak apa yang saya rasakan bisa juga dia rasakan orang sekitarku. Wih, keren sekali. Tepuk tangan dulu tuh buat Kak Kiki. Semoga dari sini bisa kalian semua terinspirasi mau buka usaha apa kayak gitu. Pasti bisa toh, karena saya ini kulihat muka-mukanya semua muka-muka itu pekerja keras. Amin. Oh iya, pernah muka juga Kak bertanya, pernah Ki tidak merasa di titik yang terendah begitu, yang kayak siapa yang kasih Ki semangat di saat itu? Kalau di titik terendah kayaknya pernah banget, setiap hari lagi. Kalau orang sekarang bilang kok insecure, jadi kalau kalian berpikir bilang saya tidak pernah insecure deh, setiap malam Kak insecure karena aku pikir apa ini saya lakukan, kenapa begini-begini, mungkin toh kayak titik jenuh untuk saya. Cuman kadang lagi berpikir Kak, sekarang banyak sekali tanggung jawab.
banyak orang yang kerja di saya, jadi kayak kalau mau saya pikir diriku sendiri tuh kayak ya mungkin kalau tidur Kak masih bisa juga makan lah, tapi banyak orang yang ikut di saya, banyak orang yang kalau makan harus ditunggu dari saya, kalau misalnya mau beli ini harus kayak tunggu dari saya. Jadi kalau kayak tinggal Kak tidur atau malas-malasan menjual, kayaknya apa dia makan orang-orang yang kerja di saya. Jadi itu jika ini yang selalu bikin Kak motivasi, sama kalau misalnya lagi insecure Kak tuh yang bikin Kak lagi semangat karena lihat Kak orang-orang yang kerja di rumah itu kayak ih banyaknya ini sekarang orang yang kerja di saya. Kalau saya insecure atau saya tidak percaya diri sama kemampuanku, bagaimana caranya ini bisa Kak bayar ini semua. Dari situ Ji ya. Kalau boleh tahu Kak, apa yang orang tua tak katakan pas Ki memulai bisnis ini? Oh jadi orang tua itu tuh tidak pernah Kak dia dukung. Kenapa dia tidak dukung Kak? Mungkin karena ya namanya juga orang tua. Mungkin saya kan anak perempuan Kak. Pasti kayak mungkin dia pikir bapakku atau mamaku dia bilang kalau makan mungkin untuk biaya hidupku bisa. Insya Allah bisa, cuman apa cuman ndak mau Kak saya begitu, ndak mau Kak hidup kayak ini tuh di dunia kayak bukan Kak sendiri, banyak orang mau Kak bermanfaat untuk orang lain, kayak mau Kak apa yang kupunya bisa juga dia rasakan orang, apa yang saya makan bisa juga dia makan orang. Jadi kayak itu nih yang selalu bikin Kak termotivasi untuk kerja, padahal sebenarnya saya ndak didukung sama orang tua aku sama sekali Sampai saat ini Kak? Kalau sekarang ya pasti dia dukung Kak. Saya kira deh. Kalau sekarang dia dukung banget, Mbak. Karena dia lihat Medi bilang, oh mungkin di sini passionnya anakku, harus Kak dukung Ki, karena kalau tidak saya dukung Ki takutnya tambah tidak percaya diri mungkin kayak gitu deh Kak. Iya mungkin Kak. Dulu tuh suka Kak juga Don karena kata-katanya orang tua aku, dia bilang apa gitu kok kerja begini. Cuman saya tipe orang yang kalau dikasih begitu tuh bukan Kak berhenti, tapi tambah iya nah nanti saya kasih lihat ini awal udah. Jadi motivasi. Iya, jadi kayak motivasi untuk saya. Oh iya Kak, kan ini influencer Ki juga. Kan banyak pasti yang endorse gitu. Bagaimana itu kita atur waktu tak antara endorse tak dengan barang tak sendiri yang mau kita promosikan kayak gitu? Sebenarnya itu tuh saya bukan Kak influencer atau yang dia bilang orang selebgram. Ya. Jadi kayak ini followersku naik pada saat memang menjual Kak. Jadi bukan Kak dibilang selebgram yang kerjanya endorse atau mempromosikan barangnya orang. Cuman waktu rahasiaku ini nah sebenarnya tidak mau dia tanya Kang. Ini tuh jadi berpikir Kak waktu itu tuh kadang ada teman-temanku yang kirimkan Kak barang, makanya saya kayak promosikan nih. Cuman berpikir Kak kalau misalnya saya promosikan ini barangnya orang, terus dia repost ke all shop lain, otomatis itu followersnya all shop lain dia lihat Kak dan dia follow Kak, otomatis kalau misalnya dia lihat Kak atau dia tertarik sama saya, bisa jadi ini juga jualanku laku. Jadi awalnya itu tuh saya buka endorse untuk apa? Untuk ambil followersnya all shop. Jadi kayak begitu Ji. Kayak tidak kepikiran kan sampai begitu juga. Keren. Terus tidak ada Kak motivasi tak untuk buka Ki store yang lebih besar, karena selalu Kak lihat story tak kayak banyak sekali orang yang datang menumpuk sampai penuh sekali juga itu barang-barang tak. Insya Allah kayaknya ini sebelum Lebaran kayaknya buka Kak di Talasalapang. Jadi datang nah semua nah kalau peningkat nah Datang dong. follow Kak Gang. Follow tawa dulu. Untuk saat ini Kak, hal apa yang belum tercapai dan apa harapan tak yang belum kita tercapai lah ceritanya? Ya belum kita tercapai nih. Mau Kak menikah. Bagaimana ini Rima mau Kak menikah? Siapa mau jadi jodohnya Kak Kiki? Banyaknya Kak. Tapi Kak, kalau ngomong soal cinta Kak, kira-kira cowok insecure tidak dengan kayak begitu? Saya tidak tahu ini karena kalau mau dibilang kasarnya nasial kakek saya di masalah percintaan deh. Kayaknya bukan sial Kak, tapi harus juga hati-hati dalam memilih pasangan Kak. Takutnya nanti dimanfaatkan Ki, diapai Ki, jadi harus Ki pintar. Walaupun lama jodoh tak datang, biarkan nih Kak. Yang penting terbaik nih dari Tuhan. Jadi harus kayak ini sabar Rima. Sabar ini. Oh sabar apa deh. Sabar Ki dan usaha. Oh usaha juga. Saya kira sabar di saya diperlukan. Terus Kak, misalkan tuh Kak
mungkin ada dari sini atau dari followers tak yang mau jadi dropship kah atau reseller tak, bagaimana itu Kak kita tanggapi masalah hal seperti itu? Jadi kalau misalnya kalian mau, jadi kan awalnya saya buka ini usaha tanpa modal. Jadi tanpa modal itu kayak sama dengan dropship. Jadi dropship itu tuh kayak kalian cuman posting gambar di sosial medianya kalian. Terus nanti kalau misalnya ada laku, baru tanya Kak. Terus nanti kita kirimkan pakai atas namanya kalian. Jadi kalian tidak itu nilai, tidak ongkos packing, tidak ongkos lagi beli pulpen, beli kantong, beli apa. Nanti kita yang kirimkan barangnya ke customer tapi atas nama Taji. Jadi kayak misalnya kalau kita takut nanti pembeli tahu bilang kita keambil barang, kan tidak saya kasih lihat namaku toh, nama Taji guys semua di situ. Kan ini Kak, saat ini kan lagi pandemi. Bagaimana Kak, mungkin hal sensitif saya tanya, pemasukan tak, omset tak tambah naik Kak atau malah menurun? Pasti kaget kalau bilang kata. Jadi selama pandemi ini alhamdulillah naik sekali omsetku, lebih naik dibandingkan yang lain. Bahkan mungkin orang-orang di luar sana lagi PHK pegawainya, kalau saya tambah pegawai asik ya. Oh jadi bukan kini kan lowongan kerja? Iya insyaallah. Ya mau kerja tapi yang jujur. Iya, jadi toh maka juga kasih tips ini untuk kalian semua yang mungkin baru mau usaha atau lagi merintis tapi mau bertahan di posisi nyamannya kalian toh. Jadi satu gitu sebenarnya kuncinya, pintar cari peluang. Jadi waktu cerita ini waktunya pandemi ini, karena kan pandemi apalagi tuh yang dirumahkan ke orang, ndak boleh kerja, ndak boleh boleh keluar toh. Work from home. Pokoknya di rumah ke orang toh. Jadi kayaknya orang ndak beli baju, ndak beli ke juga ndak beli ke sendal, ndak beli ke tas karena kan ndak mau keluar. Cuman kuputar kayaknya otakku bagaimana caranya supaya ini omsetku naik terus. Tapi ini ndak bisa maka juga kasih naik omsetku di barang-barang tas sama sendal karena mau dia pakai orang kemana toh, kerja juga tidak. Jadi saya pikir toh ini orang sekarang lagi di rumah, lagi di ruangan yang dia lihat ini ruangannya kayak kosong. Saya mau buka deh girls dekor, buka Kak dekor rumah. Di situ kayak langsung lagi naik penjualanku karena orang lagi di rumah, lagi dia ndak tahu mau apa, dia lagi lihat rumahnya, apa bagus kubelikan kini rumahku deh, apa bagus ini. Makanya itu yang saya kadang dia bilang temanku, saya satu itu kayaknya kelebihanku pintar Kak cari peluang. Apalagi nih yang sedang dibutuhkan orang begitu juga mungkin ya. Kalau boleh tahu Kak, sejak kapan kini merintis usaha tak? Kalau bukan 2017 akhir, 2018 awal. Oh jadi sekitar 4-5 tahun lah. 3-4 tahun. Oh iya 3-4. Iya. Mau Kak juga tanya Kak, menurut Kak Kiki bagaimana sudut pandang tak sendiri tentang industri kreatif yang kita lihat saat ini? Kalau saya lihat tuh bangga sama iya. Dan kayak bangga Kak sama gampang nih kurasa. Karena sekarang kayak kalau kita punya kelebihan atau bakat, gampang banget nih sekarang dikasih lihat orang-orang. Nggak mungkin di sini nggak ada Instagramnya toh, nggak mungkin nggak ada TikToknya, nggak mungkin nggak ada Facebooknya, nggak mungkin. Jadi kayak punya saja bakat sendiri, pintar masak, pintar menjahit. Pokoknya sekarang toh orang yang dulu tidak kerja atau tidak menjual, sekarang pasti orang yang pintar menjahit jual masker toh karena gampang banget nih sekarang orang memasarkan. Jadi tinggal kita saja yang bikin dirita bagaimana cara supaya memang mau kerja. Itu juga saya satu mau kerja. Kalau misalnya kita bilang Dede bisa jika laku, Dede nanti ndak laku, Dede begini. Kalau Dede terus kita Dede tahu itu rezeki kita. Jadi lakukan bisa aja, nanti itu dipikirkin. Kira-kira Kak, apa yang harus dibenahi di industri kreatif Makassar ini? Apa sih? Apa yang menurut Kak kita kayak solusi? Ya kadang saya lihat yang sesuatu yang kayak viral atau sesuatu yang kayak orang posting itu kadang ada hal-hal negatif yang maksudku tuh ndak usah diposting.
kadang juga ini kita sebagai penonton, kenapa kalau lebih tertarik lihat hal-hal negatif dibandingkan hal-hal positif? Oh, jadi kayak mungkin siapa tahu di sini ada yang punya akun apa di akun Fake. bukan akun fake, akun yang apa di yang berpengaruh untuk masyarakat banyak, mungkin lebih ditingkatkan saja postingannya yang hal-hal positif, karena kalau negatif toh yang pertama ini kayak dibilang perceraian selingkuh, ini kita yang belum menikah Tapi bisa jadi menikah. Oke, jadi mungkin tuh yang kayak orang-orang yang kan banyak sekarang yang punya akun yang kreatif misalnya akun makanan toh posting semua makanannya di Makassar itu tuh mungkin sama kayak ada Makassar apakah tuh pokoknya begitu akun-akun begitu tuh mungkin lebih bagusnya kita posting yang positif saja, atau kayak ini juga anak-anak kagum banget kayak Nina yang bikin acaranya tawa bagus, terus juga banyak orang datang, terus juga memanusiakan manusia. Jadi kayak kalau bikin kayak acara ya begini, mau jangan yang acara-acara ricu toh. Betul. Kita dulu yang bikin acara ini. Dan ditawa Kak. Mana Dandi? Atas nama Dandi. Oke Kak, pertanyaan terakhir mungkin Kak, mungkin ada yang mau kita sampaikan ke anak muda sekarang untuk kedepannya apa begitu? Oh, ini untuk kalian semua yang dengar Kak, yang ada di depanku ataupun lewat online toh. Kita tahu yang sering banget kalau misalnya saya kayak diundang ke acara-acara begini terus diajak jadi pembicara itu tuh selalu Kak bilang sama semuanya, kalau kayak sebaik-baiknya manusia itu tuh manusia yang bermanfaat. Jadi kayak maksudnya tuh kalau misalnya ini sekarang itu orang bermanfaat tuh memang iya kita bisa bantu orang dengan tenaga, tapi alangkah baiknya juga kita bisa bantu orang dengan tenaga sama bisa juga dengan uang. Bagaimana caranya kita bisa dapat uang? Ya kita kerja keras. Makanya itu kalau kadang orang bilang, Dede maunya kaya, iya saya mau kaya. Kenapa mau kaya? Karena banyak orang mau saya bantu, banyak orang yang saya mau. Ini kayak contohnya ini teman-teman tak saudara-saudara tak yang lagi di Sulbar butuh ki memang ya butuh ki tenaga, tapi butuh ki juga uang, tidak bisa ki pungkiri. Jadi bagaimana cara tak bisa bantu ki kalau kita tidak punya uang? Dan bagaimana caranya punya uang? Ya kerja keras ki. Jadi saya jangan mikir selalu takut untuk usaha atau bekerja atau mau ki memulai suatu hal tuh jangan mikir pernah takut. Jangan selalu pikir nanti begini, nanti begitu. Nggak akan ki pernah tahu rasanya jeruk kalau kita nggak coba. Jadi bagaimana cara kita juga tahu gagal ki ke depannya kalau kita nggak pernah lakukan. Mungkin itu saya di. Terima kasih buat Kak Kiki Agustina, sangat banyak sekali motivasi juga yang saya dapatkan. Banyak sekali pesan dan kesan dari Kak Kiki. Sekali lagi terima kasih sudah mau meluangkan waktunya Kak di acara ini. Thank you Sam Big Charity dan thank you Sam Production, Second Hippie dan Big Barber. Dadah Kak. Dadah.